Maisuri. Halo Bapak. Halo Bu Maisuri. Bisa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Bapak? Bu Maisuri. Ya. Halo. Halo ya Pak. Bu Maisuri. Iya. Coba kita tampilkan share screen dulu sebelum dimulai. Halo. Iya. Oke, siap. Mantap. Oke, kita mulai saja ya. Iya, silakan Pak. Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sore hari ini kita masuk pada sesi ke-6 Temu Nasional Pelatih Tinggi tahun 2019, tepatnya di 24 November 2019 ini. Di sesi ke-6 ini kita akan bersama-sama bilang Beng Nadim terlalu banyak Beng bebannya guru berlebih. Maisuri dari MTS Negeri. Baguslah kalau dia sudah mikirkan itu. Kabupaten Bone. Beliau adalah founder dari Sagu Game Mau Point. ada kurang. Mendapatkan apa dan bagaimana Sagu Game Point ini. Untuk lebih efektifnya waktu kita hari ini, saya persilakan kepada Ibu Maisuri untuk memaparkan materinya. Disilakan. Ada semua. Oke, terima kasih banyak. Orang kolot semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman guru hebat yang berpartisipasi di tim Lontara hingga masih mampu meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan video telekonferensi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kegiatan ini masih dapat kita ikuti. Dan tak lupa salam serta selawat kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan bagi umat Islam. Oke, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang kanal Sagu Game Point. Nah, apa itu Sagu Game Point? Nanti bisa dilihat dari video yang ada yang saya akan tampilkan. Oke, untuk kanal Sagu Game Point atau satu guru satu game pembelajaran dengan PowerPoint. Latar belakang dari kanal Sagu Game Point ini karena melihat kecenderungan peserta didik kita yang lebih tertarik bermain game daripada belajar, membuat saya berpikir untuk mendesain sebuah media pembelajaran dalam bentuk game. Nah, ini saya lakukan untuk memotivasi peserta didik kita agar lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Sebenarnya banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat game seperti Unity, Contract 2, Game Maker Studio, dan lain-lain.
Namun saya ingin mencoba membuat game dengan menggunakan aplikasi yang telah ada di hampir semua laptop atau PC kita, yaitu dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, aplikasi yang biasa dikenal dengan aplikasi sejuta umat, karena hampir semua ya kita lihat aplikasi ini ada di laptop atau PC yang kita gunakan. Oke, kemudian profil dari kanal Sagu Game Point. Kanal Sagu Game Point adalah salah satu kanal baru IG yang dipromotori oleh Siti Mesuri, pelatih IG dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Awal mula terbentuknya kanal Sagu Game Point itu setelah mengadakan pelatihan di Samsung Smart Learning Class Makassar pada tanggal 25 Maret 2018. Nah, nama kanal Sagu Game Point ini pertama kali dicetuskan oleh Pak Imran Rosadi, yaitu founder dari kanal Sagu Sapres. Kanal Sagu Game Point itu merupakan wadah untuk melatih guru-guru membuat game pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint. Deskripsi kanal. Kanal Sagu Game Point merupakan kanal untuk melatih guru-guru membuat media pembelajaran dalam bentuk game dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Adapun jenis game yang dibuat adalah game kolaborasi dan game kompetitif yang dapat dimainkan atau melibatkan seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian manfaat kanal bagi pembelajaran. Peserta kegiatan dapat mendesain media pembelajaran dalam bentuk game yang menyenangkan buat peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta kegiatan dapat membuat media pembelajaran dalam bentuk game menggunakan aplikasi PowerPoint yang menarik minat belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta kegiatan dapat membuat media pembelajaran dalam bentuk game untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Game ini kebetulan sudah saya terapkan sekitar 2 tahunan ya kepada peserta didik, dan memang ini meningkatkan prestasi mereka serta minat belajar mereka itu meningkat. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi dari pelatihan Sagu Game Point yang telah dilaksanakan. Jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menggapai karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada peruntungan. Senang dan tidak senang tergantung kerja keras. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu.
Oke, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan tentang kanal Sagu Game Point atau satu guru satu game pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Ibu. Semoga Pak menyimak dengan baik dan mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang menjadi paparan materi dari Bu Mesuri terkait dengan Sagu Point ini. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan open mic. Jika tidak ada yang mungkin audionya bermasalah, silahkan sampaikan pertanyaan di chat room. Ibu Mesuri, ini ada satu pertanyaan dari Bu Ida Ayu Maulidia. Kapan ada lagi pelatihan kanal Sagu Game Point dan link untuk ikut grup kanal ini mungkin bisa di-share. Silahkan Ibu Mesuri dijawab. Bu Ayu Maulidia. Halo, Bu Mesuri. Ya, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Ida Maulidia terkait dengan jadwal. Kapan ada lagi pelatihan kanal Sagu Game Point ini? Dan link untuk ikut grup kanal ini mungkin bisa di-share. Untuk waktu dekat ini kayaknya belum ada rencana, Pak. Tapi kalau ada yang siap mengadakan, oke, saya siap. Kemudian untuk kanal Sagu Game Point, memang ini kurang aktif ya kanal saya. Untuk yang ada tunggu saya cari dulu linknya ya. Oke, untuk di Telegram, nah ini saya kirim. Ini adalah grup dari kanal Sagu Game Point. Oke, silakan saya kembalikan ke host. Pak Samsir, silakan. Itu Pak sudah jadi. Ya. Atas pertanyaan pertama, jadi terkait dengan jadwalnya, saya kira sudah jelas dari Untuk waktu dekat ini belum ada, Pak. Ya. dalam waktu dekat belum ada. Terkait dengan link Telegram, sudah bisa dilihat Bu di chat room. Mungkin bisa langsung diklik jika ingin join ke Telegram. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Syauhak. Kalau mau jadi APK gamenya, ini seperti apa Bu? Pak Syauhak. Oke, kalau mau dijadikan APK, bisa dilihat, saya beri dulu linknya ya. Tunggu dulu. Kebetulan ada di blog saya. Oke, silakan bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di blog saya. Langkah-langkah untuk menjadikan game ini menjadi sebuah APK. Bisa silakan langkah-langkahnya ada di situ. Halo, Ibu Maisuri. Iya. Kita share alamat blog atau seperti apa ini? Karena yang
Alamat blog, Pak. Oh, alamat blog. Iya, Oh, itu alamat blog saya. Nanti di situ ada langkah-langkah bagaimana caranya game ini dibuat menjadi sebuah APK. Ini Karena juga belum untuk ada menjelaskan di di sini chatroom, Bu. waktunya tidak mencukupi. Jadi Belum ada di bisa chatroom, Bu. langsung saja ke blog saya. Alamat blognya belum ada di chatroom, Bu. Ya, Belum masuk di chatroom. Alamat blognya, Ibu. Ini juga masih ada pertanyaan dari Pak Adrianus, Ibu Maisuri. Mungkin bisa diberikan contoh langkah-langkah pembuatan game lewat PowerPoint. Iya. kalau langkah-langkahnya memakan waktu yang banyak, Pak, enggak mungkin tidak bisa ditampilkan di sini ya. Tapi kalau mau lihat contoh dari gamenya bisa saya perlihatkan. Tapi kalau untuk membuat gamenya itu waktunya kayaknya tidak cukup. Saya share contoh game yang telah saya buat menggunakan PowerPoint. Bagaimana tampil, Pak, di layar Sudah kita? tampil, Bu. Tampil, Bu. Iya. Oke. Nah, ini adalah salah satu game yang saya buat. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di puncak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku saya, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengetik kata guruku, terima kasihku. Oke, kemudian untuk masuk ke game, kita tinggal klik tombol mulai hingga muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita menyuruh siswa untuk memilih salah satu dari buah apel yang ada di pohon ini, di mana setiap apel ini berisi sebuah pertanyaan. Misal saya pilih pertanyaan apel yang nomor 3, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa detik. Ada timer, di mana waktu yang digunakan ini untuk berdiskusi antara kelompok yang memilih pertanyaan tadi. Oke, setelah waktu habis, itu peserta didik kita disuruh menjawab pertanyaan yang ada. Nah, jika mereka menjawab dengan betul, itu akan muncul jawaban Anda betul. Nah, setelah itu kita arahkan ke poin, sehingga nanti ada poin yang didapatkan oleh yang betul. Oke, mungkin ini saja ya yang bisa saya tampilkan. Oke, saya kembalikan kepada host, silahkan. Atau ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Silahkan acungkan tangan untuk kemudian mengajukan pertanyaan secara langsung atau mungkin bisa melalui room chat kita. Silahkan Bapak dan Ibu, masih ada sekitar 5 menit waktu untuk sesi Sagu Game Point ini. Sekedar kembali mengingatkan Bapak dan Ibu, jangan lupa isi presensinya. Kembali ada pertanyaan dari Ibu Ida Ayu Maulidia. Apa ada langkah buat game di PowerPoint di blog Ibu? Kalau untuk langkah-langkahnya itu tidak ada, Pak, tidak ada di blog saya.
Oh iya. Tapi di channel YouTube saya kayaknya ada. Oh gitu Bu ya. Ya, di channel YouTube. Mungkin bisa di-share juga Bu nanti channel YouTube-nya ya. Biar teman-teman langsung menuju. Oke. Nah, ini nama channel saya Maisuri Sata. Ada beberapa game yang saya kirim ke channel saya di YouTube. Kemudian banyak sebenarnya ya, banyak tapi saya simpan di Google Drive untuk apa tuh? Untuk tutorialnya. Oke, jadi silakan bisa kunjungi channel saya dengan nama channel Maisuri Sata. Ada di chat. Oh iya. Oke, baik Bu Maulidia, mungkin bisa di chat room alamat dari link Google Drive dari langkah-langkah untuk membuat game di PowerPoint ini. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Maisuri untuk memberikan closing statement terkait dengan materi Sagu Game Point ini. Silakan Bu. Oke, mengingat semakin berkembangnya teknologi di mana peserta didik kita itu menginginkan pembelajaran yang lebih interaktif, sehingga mestinya ini memotivasi guru-guru Indonesia untuk lebih kreatif membuat media pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Kebetulan karena animo siswa kita itu lebih banyak saya lihat yang kecanduan game, makanya dari sini saya membuat media pembelajaran dalam bentuk game supaya mereka lebih terikuti pembelajaran yang ada. Dan memang setiap saya beri game itu mereka sangat senang, malahan game selesai itu mereka masih meminta untuk diputarkan ulang game tersebut. Jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk memotivasi minat belajar dari peserta didik kita. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua teman-teman guru hebat yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada lisan atau perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagu Game Point. Semoga teman-teman dapat mengimplementasikan di tempat tugas masing-masing terkait dengan materi yang terkait dengan Sagu Game Point ini. Kira seperti itu Bapak dan Ibu untuk sesi ke-6 kita sore ini. Dan untuk selanjutnya kita melangkah ke sesi yang ke-7. Dan materi untuk sesi ke-7 sepertinya Pak Mulyadin Harahap ya. Pak Mulyadin monitor. Di sesi ke-7 ini Bapak ya yang presenternya. Oke, siap Pak. Dari Sagu sampai Pak ya. Iya. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sesi yang ke-7 di sore hari ini dengan materi terkait kanal Sagu Sampai, seperti apa dan bagaimana kanal Sagu Sampai ini sebentar akan dijelaskan lebih jelas oleh presenter hebat kita, Pak
Lianin Harahap, yang beliau juga adalah founder dari kanal Sagu Sampai ini. Untuk lebih efektif dan passionnya waktu kita memaparkan Baik Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kanal pelatihan Sagu Sampai, satu guru satu media penyimpanan, yang kanal ini saya ciptakan sendiri pada akhir tahun 2018 yang lalu, dan sudah dilatihkan di lebih kurang 480 guru di Sumatera Utara, diantaranya adalah di Tanah Karo, kemudian di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya di Kabupaten Serdang Bedage, menyusul Kabupaten Langkat, dan terakhir Kota Medan. Jadi kanal Sagu Sampai ini adalah kanal yang membahas tentang media penyimpanan yang selama ini kita selaku tenaga pendidik atau kependidikan selalu bergantung kepada media penyimpanan seperti flash disk, CD, DVD, dan lain sebagainya. Padahal ada media penyimpanan yang bisa kita manfaatkan secara gratis dan bisa untuk penyimpanan yang ada. Baik Bapak Ibu, di slide pertama ini pengertian dasar dari kanal Sagu Sampai. Sagu Sampai itu adalah satu guru satu media penyimpanan, yaitu jenis pelatihan yang tujuannya melatih pendidik dan tenaga pendidik kependidikan membuat media penyimpanan cloud storage. Latihkan dalam pelatihan ini adalah berupa pemanfaatan cloud storage atau teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan server virtual sebagai media penyimpanan. Antara lain, data dapat diakses kapanpun dan dimanapun, kemudian data dapat disimpan untuk semua jenis file, misalnya dokumen, Excel, PowerPoint, video, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan data itu dapat kita share ke orang, berikan data-data tersebut ke orang lain. Nah, memberikan data itu pun kita bisa batasi, dalam artian bisa kita kunci, dia hanya sekedar melihat saja, tidak bisa mengkotak-katik atau mengeditnya. Ada kalanya bisa dia bisa edit, atau dia hanya bisa melihat saja. Nah, itu materi yang akan dibahas di Sagu Sampai ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa media penyimpanan itu secara umum dari mulai ada ya, dari zaman dahulu itu ada 3 yang dikenal. Yang pertama adalah media penyimpanan magnetik atau magnetic storage. Kemudian yang kedua adalah media
Dan yang ketiga adalah media penyimpanan di awan atau cloud storage. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau Bapak Ibu guru hebat yang saat ini sudah berumur lebih kurang 40 tahun ke atas, pasti akan mengenal media-media ini. Kita akan coba membahas satu persatu. Ini yang pertama, magnetic storage, ya, atau media penyimpanan magnetik. Nah, ini kalau yang berumur 40 pasti mengenal ini. Ada disket, ada CD, kemudian disket itu pun ada disket 4/4, 3/4, 1/4 gitu ya. Kemudian ada SD card, ada juga flash disk dan sebagainya. Nah, ini adalah media penyimpanan generasi pertama yang dikenal dengan nama magnetic storage. Nah, kemudian yang generasi kedua melangkah ke optical storage, yaitu sudah berkembang lagi dalam bentuk CD atau DVD. Kemudian CD itu terbagi di CDR dan CDRW, DVD-R dan DVD-RW. Ini media penyimpanan generasi kedua yang saat ini memang masih ada juga digunakan. Sebagian masih menggunakan media ini. Kemudian media yang ketiga itu yang sekarang sedang booming-boomingnya, yaitu adalah cloud storage, ya. Nah, cloud storage ini adalah media penyimpanan yang kita bisa peroleh secara gratis maupun berbayar, dan dia terhubung ke cloud atau awan, ya. Banyak sekali media penyimpanan di awan ini yang kita kenal. Di antaranya mungkin yang ada dalam slide saya ini adalah Zipcloud, Box, JustCloud, Bitcasa, OneDrive, Dropbox, Google Drive, iDrive, iCloud, Mediafire, ya. Jadi mungkin yang sudah sedikit mengenal Google Drive itu dia lebih identik dengan produk Google, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai smartphone, gadget Android, pasti akan jumpa dengan namanya Google Drive, ya. Kemudian kalau kita memakai software atau handphone, smartphone yang berbasis Windows, kita akan temukan media penyimpanan OneDrive. Kemudian kalau Bapak Ibu yang memakai iPhone, maka akan berjumpa dengan iCloud. Begitu juga dengan yang lainnya tadi seperti Dropbox, Zipcloud dan sebagainya. Nah, jadi kita nanti akan mengarah ke satu media penyimpanan yang saat ini digandrungi, ya. Jadi media penyimpanan di awan ini disimpan dalam komputer server, dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting. Dapat diakses kapan saja, di mana saja, melalui komputer atau perangkat seperti HP, smartphone, tablet, laptop, desktop, selama perangkat tersebut terhubung dengan internet dan mempunyai akses akun ke layanan cloud storage tersebut. Artinya di sini, apabila kita mempunyai media penyimpanan, salah satu media penyimpanan tadi, misalnya saya nanti kita lebih terfokus di sini ke Drive, ya, maka bisa kita akses di smartphone kita, bisa juga kita akses di tablet kita, dan bisa juga kita akses di PC kita atau laptop kita. Artinya sekali kita membuat satu dokumen, maka dia akan langsung tersimpan secara otomatis di perangkat-perangkat yang kita punya. Contohnya misalnya saya memiliki gadget, satu gadget, satu tablet dan satu laptop. Jadi kalau misalnya saya bekerja membuat dokumen, saya selalu menyimpannya itu di awan, ya, atau di cloud storage, yang mana begitu saya simpan, misalnya saya mengerjakannya di laptop, begitu saya simpan, maka data yang tersimpan itu bisa saya buka juga di HP dan bisa saya juga buka di tablet itu. Begitu juga sebaliknya apabila saya membuat dokumen itu melalui gadget atau smartphone, nanti setelah selesai tersimpan, kita bisa akses di tablet atau di PC atau di laptop. Nah, ini sekilas. Nah, kemudian sekilas akan
mari sama-sama kita bahas tentang media penyimpanan di awan tadi. Yang pertama ada Drive ya. Drive ini produk dari Google ya, dengan istilahnya itu dikenal dengan Google Drive, tapi kita selalu menyebutnya dengan Drive. Nah, Google Drive atau Google memberikan kuota penyimpanan itu 15 GB gratis. Jadi Drive itu bisa kita gunakan untuk menyimpan, kemudian berbagi dan edit file dengan mudah dari berbagai perangkat seperti yang saya contohkan tadi, bisa dari smartphone, dari tablet, dari PC atau dari laptop. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk mengakses dan bekerja dengan file seperti dokumen, spreadsheet, dan presentasi dan lain-lain. Nah, ini Drive yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada namanya Dropbox. Dropbox itu memberikan kuota 2 GB gratis untuk setiap penggunanya dan dapat di-upgrade sampai dengan 16 GB jika kita berhasil mengajak teman untuk menggunakan Dropbox ini. Artinya Dropbox ini kuota awalnya adalah 2 GB, tapi apabila kita mempromosikan Dropbox ini kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan itu juga bisa memakai Dropbox atas referensi kita, maka kuota kita akan bertambah sampai akhirnya nanti menjadi 16 GB. Itu kalau di Dropbox ya. Kemudian ada lagi OneDrive. OneDrive ini yang seperti saya katakan tadi, ini dia identik dengan produk Windows. Ada smartphone yang OS-nya itu adalah Windows ya. Nah, kemudian kalau kita memiliki laptop dengan OS-nya Windows 10, itu secara otomatis kita akan diberikan OneDrive ya di dalamnya ya, untuk menyimpan file-file yang dianggap urgent dan penting. Nah, ini juga bisa ditingkatkan sampai 15 GB dengan catatan sama seperti Dropbox tadi. Artinya kita mempromosikan atau mengajak kawan-kawan untuk bisa menggunakan OneDrive. Kemudian ada lagi namanya iCloud. Ini produk biasanya melekat di iPhone ya, atau di laptopnya iPhone atau smartphone-nya yang iPhone. Ini gratisnya 5 GB. Dan fungsinya sama ya. Kemudian karena dari keempat ini ada Drive, ada Dropbox, kemudian ada OneDrive, ada iCloud ini, maka saya di Sagu Sampai ini cenderung kita kemari memanfaatkan Google Drive ya. Kenapa? Yang pertama memang alasan pertama, Google Drive itu menyediakan atau menyiapkan memberikan kuota itu 15 GB bagi penggunanya. Artinya dibanding dengan yang tadi Dropbox, iCloud, OneDrive itu tadi, Drive ini ternyata lebih besar, 15 GB. Kemudian yang kedua, alasannya ini kenapa saya mengarah ke Drive, dari 1.000 guru atau 1.000 pendidik itu berdasarkan penelitian yang saya lakukan di beberapa tempat itu, dari 1.000 itu di atas 900 guru itu menggunakan Android. Artinya yang menggunakan di luar Android, apakah dia berbasis Windows atau iPhone itu ya sekitar paling banyak 10% dari pengguna smartphone di kalangan guru. Nah, di mana kalau kita memakai Android, secara pada kita mengaktifkan Android tadi akan terdapat Drive di dalamnya. Makanya saya cenderung menggunakan Drive ini sebagai media penyimpanan. Nah, jadi yang fokus di media penyimpanan yang saya sampaikan di satu guru satu media penyimpanan ini adalah mengarah ke Drive. Nah, namun supaya Drive ini bekerja dengan optimal, maka dia harus diiringi dengan aplikasi tambahan ya, seperti Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Google Docs ini pengganti dari Microsoft Word, Google Sheet, Excel,
kemudian Google Slide itu PowerPoint. Nah, kemudian di samping itu bisa juga ditambahkan dengan Google Foto. Ya, Google Foto nanti melekat di dalamnya dengan Google Lens. Kemudian baru Google Form, karena nanti berkaitan dengan itu, baru QR barcode scanner. Kenapa? Karena nanti file-file yang kita simpan di Drive itu biasanya akan kita share melalui link. Nah, kalau link itu terlampau panjang, mungkin kita bisa pendekkan menjadi short link, atau mungkin kita ubah bentuknya menjadi QR code gitu. Makanya ini dianjurkan untuk memakai ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama adalah di gadget ya, di gadget, di smartphone, tablet, membuat email. Ini secara otomatis kalau pengguna Android pasti dia sudah punya akun Gmail ya. Kemudian menginstal Clouds atau Drive. Terkadang kan ada kita ini begitu kita aktifkan smartphone kita, ada Drive, karena mungkin ada yang kurang paham Drive itu apa, dihapus gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada tidak ada masalah. Kemudian baru install lagi Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Foto, atau nanti dia include dalamnya Google Lens, Google Form, dan QR barcode scanner. Inilah yang dilakukan di gadget ya. Nah, apabila ini sudah terinstall, sudah oke semuanya, maka kita mengarah ke pekerjaan di laptop atau PC. Nah, di laptop atau PC itu secara otomatis kalau kita masuk dengan akun Gmail kita, maka sudah ada Drive di dalamnya. Nanti bisa dilihat dari tampilan desktop laptop kita, itu biasanya nanti di sudut kanan atas itu ada kotak 9 kecil, kita tinggal klik, nanti di situ akan muncul ada Drive, ada Sheet, ada Doc, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di laptop itu pekerjaan kita itu adalah membuat folder dokumen di Drive. Artinya di Drive ya. Jadi kita mengerjakannya di laptop, tapi membuat foldernya itu di Drive, bukan di Drive C atau Drive D laptop kita. Gitu. Kalau itu kan berarti dia tersimpan di laptop. Nah, kita dibuka di Drive, buat foldernya. Setelah foldernya jadi, baru kita copy lah file-file penting yang ada di PC atau di laptop kita ke dalam folder yang ada di Drive. Artinya, begitu nanti sudah kita buat folder di Drive kita masing-masing, kemudian Drive itu, folder yang kita buat di Drive itu kita isi dengan file-file penting kita yang ada di laptop. Sehingga nanti dia tercopy atau tergandakan di Drive gitu ya. Jadi kemudian mengcopy file atau folder yang ada di PC dan laptop ya. Artinya begitu Drive-nya sudah jadi, kita copy-lah file-file penting kita sehingga dia tersimpan di Drive. Nah, begitu nanti misalnya ini kita lakukan, nanti kita coba buka smartphone kita atau tablet kita buka Drive, maka yang kerjakan di laptop itu akan kelihatan di gadget kita gitu. Itu. Kemudian pekerjaan di keduanya, ini pekerjaan di laptop, ini misalnya mengedit file. Jadi kita bisa mengedit file atau dokumen yang disimpan melalui Drive, kemudian men-share-nya yang ada di Drive. Itu yang men-share-nya tadi yang saya katakan tadi, bisa dengan link. Dan di sini dengan link apakah SMS atau email atau berbentuk barcode. Dan kemudian kita bisa share di FB, IG, WA, Telegram, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menghapus file yang ada di Drive melalui gadget, PC, dan laptop. Artinya, ini pernah saya lakukan pada saat misalnya saya dalam, ini yang pernah saya lakukan adalah saya dalam penerbangan dari Medan ke Jakarta. Ada waktu 2 jam selama di pesawat itu terbuang percuma saya rasa gitu. Jadi saya bisa melakukan atau membuat mengonsep surat atau PowerPoint walaupun dalam keadaan offline ya, dalam keadaan mode pesawat. Nah, keunggulan di Drive ini adalah kita bisa mengerjakan walaupun dia tidak terhubung ke internet. Artinya pada saat kita selesai mengerjakan, dia akan tersimpan sementara di gadget kita. Begitu nanti
misalnya saya mendarat di Jakarta, kemudian saya terhubung ke internet, maka secara otomatis file-file yang saya buat tadi selama 2 jam perjalanan offline tadi itu dia akan tersimpan secara langsung ke drive dan bisa kita buka di apa namanya, di gadget, di PC ataupun di laptop. Nah ini intinya daripada Sagu Sampai itu. Artinya saya contohkan misalnya di sini, ini saya akhiri dulu slide saya. Misalnya saya buka drive saya, ini saya buka drive saya. Nah ini semua file yang ada di drive saya. Bapak Ibu bisa lihat, ini semua drive, ini file, ini tidak tersimpan di gadget ya, tidak tersimpan di gadget, tapi dia tersimpan di drive. Nah kalau misalnya ini saya buka satu persatu, misalnya ini saya buka materi PKP. Nah ini sudah materi PowerPoint semuanya, PDF ada di sini. Nah seperti itu. Jadi dia tersimpan. Jadi suatu saat saya memerlukannya, saya tinggal buka saja. Gitu. Nah jadi bahkan foto-foto ijazah saya dari mulai SD sampai S2 itu saya scan, saya simpan di sini. Nah ini gitu-gitu banyaknya Bapak Ibu yang bisa saya simpan di drive saya. Nah apabila misalnya salah satu, ini contoh foto saya, ini file saya buat. Misalnya salah satu contoh saya mau share, contohnya ini ya, ini misalnya tadi, nah ini misalnya ini ada KPPA Medan. Saya mau share, saya tinggal klik titik 3, kemudian saya tinggal berbagi link. Ini saya klik aja supaya dia aktif, atau langsung kita klik bagikan. Nah kemudian nanti muncul seperti ini. Kalau saya mau tuju langsung misalnya ke orangnya, saya tinggal ketikkan aja namanya di sini ya. Misalnya saya buat misalnya saya buat ini. Nah begitu nanti di sini di bawah ini ada tulisan tidak dibagikan, ini saya klik. Nah setelah saya klik, di sini ada berbagai link non aktif ya Bapak Ibu. Ini saya tinggal klik aja, saya aktifkan dulu. Nah nanti setelah aktif dia seperti ini, tapi kodenya di sudut kanan atas ini gambar mata. Artinya orang yang membuka file saya ini hanya bisa melihat, dia tidak bisa apa-apa. Tapi kalau saya ganti, misalnya ini saya klik, saya ganti dengan dapat mengatur, menambah dan mengedit, saya okekan. Ini jadi gambarnya jadi gambar pensil nanti berubah. Nah ini artinya begitu link itu saya share ke Bapak Ibu bisa mengedit, menambah atau mengurangi dari file-file yang saya edit tadi. Jadi ada kalanya file itu bisa saya kunci, artinya orang hanya bisa melihat saya aja. Begitu nanti misalnya orangnya, kawan-kawan itu ingin, Pak saya ingin kali materi ini, bagilah Pak. Nah baru saya buka linknya gitu. Saya buka linknya, caranya ya kita buka linknya, kemudian kita kasih linknya kepada yang bersangkutan. Artinya hanya dia yang bisa membuka, yang lainnya nggak bisa. Kenapa? Karena kita hanya memberikannya kepada yang bersangkutan. Nah ini kira-kira cara men-share ya, banyak sekali. Kemudian kalau mengedit contohnya. Jadi kalau misalnya ini sebagai contoh, misalnya saya membuat satu bait pantun misalnya kan, saya buat satu bait pantun, kemudian selesai satu bait pantun saya buat di dalam Google Doc, saya simpan di drive. Kemudian untuk bait keduanya saya minta Pak Imron untuk meneruskannya. Saya tinggal kasih linknya aja sama Pak Imron. Pak Imron tolong dilanjutkan ya pantun saya ini bait kedua. Oke kata Pak Imron, maka Pak Imron akan meneruskan bait kedua pantun tersebut. Nah begitu selesai, Pak Imron nggak perlu lagi mengirimkan linknya. Gitu. Pak Imron hanya cukup WA saya atau Pak sudah ya Pak, nanti saya buka drive saya, dia akan bertambah otomatis. Nah apabila Pak Imron itu sudah ada aplikasi Google Docs di gadgetnya, maka secara otomatis bait pertama dan bait kedua, bait pertama yang saya buat dan bait kedua yang dibuat Pak Imron itu akan tersimpan di drive-nya Pak Imron. Begitu juga seterusnya, misalnya bait ketiga saya kasih dengan siapa, misalnya Pak Ziaul Haq. Pak Ziaul Haq meneruskan bait ketiga, begitu selesai kita cek lagi ke drive masing-masing, maka bait 1, 2, 3 sudah ada.
itu salah satu contoh Bapak Ibu kalau kita menggunakannya pakai Google Doc. Begitu juga dengan yang lain, misalnya kita memakai Google Sheet, Google Slide gitu. Kalau kita praktekkan satu persatu sebenarnya bisa, cuman karena memang waktunya yang tidak cukup, mungkin ini nanti kita bisa bincang-bincang lagi nanti di grup atau di mana gitu. Saya kira ini sementara yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, ini kebetulan bersamaan dengan hari ini saya ada BIMTEK UNBK nih di Medan. Jadi posisinya sekarang sedang BIMTEK. Saya ngasingkan sebentar ke kamar untuk mengadakan pikon ini. Saya kembalikan kepada Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak Mulyadin atas paparan materinya. Dan saya kira teman-teman Bapak Ibu guru hebat sekalian sudah menyimak dengan baik materi yang sudah dikeluarkan tadi. Namun mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang terkait dengan kanal 1 sampai ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, angkat tangan atau mungkin bisa melalui chat room kita. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan open mic. Silakan. Atau mungkin pertanyaan melalui chat room. Halo Pak Mulyadin. Ini ada pertanyaan dari Pak Adrianus. Bagaimana dengan OneDrive Outlook? Bolehkah berikan contoh cara kerjanya, Pak? Ini dari Pak Adrianus. Silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih. Kalau cara kerja hampir sama Bapak Ibu ya, karena sifatnya dia media penyimpanan di awan gitu. Jadi kita bisa membuat folder-folder di cloud tersebut, baik itu maupun di Dropbox. Jadi kita tinggal atau memindahkan file-file penting kita saja ke drive tersebut. Kita bisa memanfaatkannya kapan kita perlu. Memang di sini saya lebih menekankan ke drive seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebagian besar kita adalah pengguna Android yang identik dengan drive di dalam Android tersebut. Makanya kita fokuskan di drive. Namun tidak tertutup kemungkinan kita bahas di luar itu, karena memang sama-sama fungsinya adalah media penyimpanan di awan ya. Jadi apakah itu Dropbox, kemudian iCloud dan lain sebagainya itu silakan saja. Bahkan kalau kita mempunyai gadget masing-masing, masing-masing merek gadget sekarang memberikan cloud di dalamnya. Contohnya ada Samsung. Kalau gadget kita Samsung ada Samsung Cloud, kemudian kalau Oppo ada juga cloud-nya, kalau Asus juga ada cloud-nya, masing-masing menggunakan itu. Namun perlu digarisbawahi, namun kita kan tidak selamanya, maaf dalam tanda kutip tidak selamanya mungkin pengguna dari merek tertentu. Misalnya kalau saya selama ini pakai gadgetnya Samsung, bisa jadi suatu saat saya ingin pas ada rezeki mungkin coba tukerlah merek yang lain gitu ya. Nanti kan sudah berbeda media penyimpanannya. Tapi kalau kita menggunakan drive, artinya selama kita menggunakan akun Gmail, maka drive itu akan tetap ikut dengan kita. Bahkan di drive itu ada fasilitas foto. Apabila Google Foto itu kita aktifkan, ini waktu itu pernah saya praktekkan waktu di Karo pertama sekali launching kanal Sagu Sampai ini. Salah satu peserta menginstal Google Foto, kemudian setelah diinstalnya dia terkejut, kenapa foto 5 tahun yang lalu yang sudah tidak ada gitu, yang dia sudah susah-susah untuk mencarinya ternyata muncul dengan adanya Google Foto. Artinya apa? Pada saat
kita mengaktifkan Google Foto, maka selama akun kita Gmail kita itu tidak berubah, maka itu akan ikut. Bahkan Google kontaknya, saya kalau berganti gadget itu saya tidak pernah menyalin satu persatu kontak telepon saya. Kenapa? Karena saya selalu menyimpannya di Google gitu. Dia include ya dalam Drive. Artinya begitu saya berganti gadget, maka seluruh data kontak saya di gadget yang lama itu otomatis akan mengikut kepada akun Gmail yang di gadget yang baru. Seperti itu Pak. Kira-kira. Jadi intinya kalaupun ada perbedaan mungkin karena memang bawaannya ya, kalau di Outlook gimana gitu. Tapi intinya sama, semuanya adalah menyimpan data yang kita butuhkan atau kita anggap penting untuk keperluan di saat-saat tertentu. Demikian Pak. Silakan Pak, dilanjutkan kembali. Gimana kalau memang masih ada yang mau ditanyakan? Pak Imron? Hilang. Ya Pak, halo? Ya Pak. Halo Pak Mulyadin. Ya, Pak. Pak Mulyadin. Ya Pak. Halo Pak. Oh my great. Pak Imron. Halo Pak Ya. Imron. Pak Imron. Iya, siap. Saya oper dulu. Siapa mama? Oke. Iya. Ada pertanyaan di chatroom Pak yang Pak Mulyadin tetap lanjutkan sesinya dulu. Oke. Babau ini, babau. Ini? Si babau. Si dada. Emang Ini ada pertanyaan dari Pak Adrianus. Apakah bisa masuk OneDrive tanpa membuka akun Outlook atau Baik. Biasanya kalau kita sambil contoh misalnya di Android. Android itu kan seperti gini Bapak. Kalau di Android itu mungkin kita punya akun Instagram, kita mungkin punya akun Facebook dan sebagainya. Begitu kita klik icon Facebook atau Instagram, dia akan otomatis masuk ke Facebook tanpa lagi memasukkan user dan password gitu. Nah begitu juga kalau di Drive, karena memang di gadget kita itu sudah tersemat akun Gmail kita, maka akun Drive dia akan masuk ke Drive kita. Nah muncul pertanyaan misalnya seperti ini. Bagaimana kalau akun Gmail saya 2 gitu. Contohnya di gadget saya ini sekarang saya pakai akun Gmailnya 2. Maka dia akan terbagi 15 GB di akun A dan 15 GB di akun B. Artinya ini sebagai antisipasi juga, misalnya yang diberikan gratis oleh Google itu kan 15 GB. Ternyata kita butuh lebih dari 15 GB. Cara mensiasatinya itu kita buat 2 atau dengan akun Gmail. Contohnya seperti saya, akun Gmail saya itu kan ada 2. Yang satu itu diberi kuota 15 GB, yang satu lagi diberi kuota 15 GB. Nah, sementara filenya itu saya simpan dulu di akun yang satu. Apabila nanti suatu saat penuh, nggak muat lagi, maka saya bisa alihkan di akun Gmail yang kedua. Artinya, begitu kita klik ikon penyimpanannya, otomatis kita tidak perlu login lagi. Artinya tidak memasukkan user dan password lagi. Kenapa? Karena memang kita sudah terhubung di akun itu. Terkecuali kalau misalnya kita membuka drive itu di gadget orang lain. Artinya ini pernah juga saya praktekkan. Suatu saat gadget saya lowbat.
tidak bisa hidup lagi karena memang baterainya sudah habis. Saya tidak bawa laptop gitu. Nah kemudian di satu ketika itu juga saya membutuhkan data yang ada saya simpan di drive saya. Nah ini bisa kita siasati dengan cara kebetulan saya punya teman, saya pinjam handphonenya sebentar, kemudian saya masuk ke akun Gmail saya melalui handphone dia. Nah kemudian setelah saya sukses login ke akun Gmail saya buka drive, maka yang terbuka adalah drive saya di handphone dia. Saya tinggal ambil datanya, mana yang perlu, setelah selesai saya ambil, mungkin saya cetak atau saya copy atau saya pindahkan ke mana misalnya, atau saya kirim ke email dan lain sebagainya, maka drive tadi saya tutup lagi, akun Gmail saya tutup lagi, saya log out lagi supaya nanti tidak dibuka sama teman saya itu misalnya seperti itu. Jadi artinya kita tidak bawa gadget, kita tidak bawa laptop, kita pergi aja ke warnet, kita tinggal masuk, login, buka drive, maka seluruh file kita yang ada dalam drive itu akan muncul dan kita bisa ambil mana yang kita perlukan. Saya kira demikian, Pak. Iya, Pak Mulyadin Haram, terima kasih. Tapi boleh saya bertanya lanjutan, Pak? Ya, Pak. Setahu saya kalau Google Drive atau G Drive itu kita masuk lewat akun Gmail kita. Tapi kalau OneDrive, setahu saya, pengalaman saya, mungkin saya keliru Pak, boleh dikoreksi. Kalau OneDrive kita masuk lewat akun Outlook kita atau akun Live atau Hotmail kita. Jadi yang saya tanyakan ke Pak Mulyadin bukan G Drive lewat Gmail, tapi OneDrive lewat Outlook. Bagaimana cara kerjanya? Demikian, terima kasih. Oh baik Bapak. Kalau OneDrive itu kan produknya Windows ya Pak. Artinya kita tergantung emailnya. Saya juga ada OneDrive saya, tapi saya pakai Livecom ya. Jadi bla 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 @livecom. Bisa juga Outlook.com gitu ya Bapak Ibu ya. Ada Outlook, ada Hotmail juga ya. Iya benar. Jadi kita memang harus karena akun Windows itu banyak Bapak, artinya dia bermacam-macam, ada Hotmail, ada Outlook dan sebagainya, maka satu akun dia satu cloud Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya email di Hotmail, maka Bapak akan punya OneDrive khusus untuk akun Bapak yang Hotmail. Kemudian Bapak punya nanti Outlook, berarti Bapak punya OneDrive lagi di Outlook gitu. Jadi artinya ya memang harus terhubung. Kita harus terhubung ke akun itu baru kita bisa buka OneDrive kita gitu. Berarti sama dengan Gmail ya Pak, harus masuk kita punya akun Gmail baru bisa ke Google Drive. Demikian iya, ya, sama seperti itu Pak. Nah, cuma kan kalau di Windows ini kan seperti yang saya katakan tadi, karena dia memang dia banyak ya jenisnya. Kalau Gmail kan memang Gmail aja terus nggak ada yang lain-lain kan gitu. Kalau sementara kalau di Windows itu seperti yang Bapak katakan tadi, ada Outlook, ada Hotmail, ada Live dan sebagainya. Artinya begitu Bapak buat satu akun di Outlook, contohnya gini Pak, saya punya dua akun saja, satu outlook.co.id, satu lagi punya akun lagi di outlook.com, itu berarti saya sudah punya dua OneDrive. Iya. Secara otomatis. Jadi masuknya memang kita harus dengan login seperti itu, karena kan ini akun Outlook ini Pak yang OneDrive ini yang tersambung juga dengan Skype ya Pak, kalau nggak salah. Iya, benar Pak. Oh iya. Iya, terima kasih Pak Mulyadin. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Pak. Oke, silakan Pak Imron. Gimana? Baik Pak. Terdengar ya Pak? Ya Pak. Tadi Pak Amsel ya yang memandu Bapak presentasi kanal 1 sampai beliau di Timur yang cukup karena sudah over 9 menit ditutup mungkin Bapak.
Oh, putus-putus. Halo. Bapak Mulyadin, dengar suara saya? Eh, mati drive ya. Nah kemudian putus. kita tadi classroom. Ini belum Pak ya, kita gini dulu. Dia ini kan tergantung sinyal. Kan masuk. Otomatis. Halo Pak Mulyadin, suara saya sudah terdengar? Satu tahun saya nyiptakan itu Pak. Oke. Halo, sudah terdengar suara saya? Bu Umi, tadi Kenapa Pak Tri? sudah terdengar suara saya? Suara Bapak terdengar tapi kayaknya Pak Mauludinnya nggak dengar Pak Tri. Oke. Ya. Berarti kita akhiri saja Bapak Ibu untuk sesi dari Sagu sampai karena tadi pertanyaan sudah didiskusikan tadi dengan Bapak siapa Adrianus tadi. Oke. Sudah tidak mencoba berangkat, jadi kita akhiri saja untuk paparan atau presentasi dari Sagu sampai satu guru satu media penyimpanan. Sebelum kita untuk sesi berikutnya di Gurjati, izin mengkondisi Oke, ya ini saya naik sudah. Oke. Ibu atau bapak ini mau Suwardi, apakah sudah mau dekat-dekat? Silakan dipersiapkan untuk paparan Gurjatinya sambil kami dan berikutnya. Selamat sore Bapak. Selamat sore, berarti Bapak ini ya, Bapak Ya, Pak Gusti. Ya, Pak Gusti dari Bali. Saya panggil Pak Gusti gitu ya? Ya, Pak Gusti aja ya, Pak ya. Biar Pak Gusti saja gitu ya, biar lebih singkat. Oke. ya, saya share materinya Pak ya, dari share kontennya Pak ya. Oke, silakan. Presenter sudah saya alihkan. Silakan dicoba untuk share konten terlebih dahulu sambil saya mempersiapkan waktu Indonesia Timur termasuk ibadah sholat maghrib untuk host backup untuk rekamannya. Share kontennya untuk persiapan. Oke. Sudah bermula. Tapi mohon tahan sebentar. Kami coba untuk persiapkan rekaman berikutnya. Oke, ini Gurjat ya.
Eh, Pak Agusti sudah siapkah? Ya. Oke, silakan di full screen untuk PowerPoint-nya biar lebih terbaca. Atau di slideshow. Silakan. Oke. Sedang proses mungkin. Ya, Pak ya. Bisa dilihat Pak ya, slide saya Pak ya. Sudah terlihat di perangkat saya. Harapannya di perangkat Bapak Ibu partisipan juga sudah. Oke. Dan detik untuk saya mulai rekaman. Pembukaan sedikit terus nanti. Oke. Sejahtera. Pagi. Terima kasih kepada tim lontar untuk teman-teman di waktu Indonesia Barat atau di zona Barat melakukan conference kali ini untuk temu virtual IGI 2019 untuk sesi yang ke-8 juga salahnya. Sesi ke-8 dari guru cakupan ilmiah. Selengkapnya selanjutnya nanti akan dibawakan oleh dipresentasikan di Gusti Nyoman Suwardiasa. Mohon maaf kalau ada salah sebut. Kepada Bapak Gusti Nyoman Suwardiasa, waktu kami persilakan kurang lebih 15 menit. 15 menit berikutnya untuk kami persilakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan atau memperkenalkan sebuah kanal baru yang mudah-mudahan nantinya ke depannya bisa diberikan masukan-masukan dan mohon bimbingannya juga terkait dengan kesempurnaan atau menyempurnakan kanal yang IGI sajikan dalam hal ini terkait dengan guru cati, yaitu guru cakap menulis artikel ilmiah. Ya, perlu kami informasikan bahwa guru cati ini adalah kanal baru atau pelatihan baru yang diinisiasi oleh IGI Provinsi Bali. Saya langsung diminta untuk membuka pelatihan sebab sebentar saya akan sajikan betapa pentingnya guru-guru ini memiliki kecakapan dalam hal menulis artikel ilmiah. Nah, bagaimana pengembangan artikel ilmiah tersebut? Mari kita lihat. Ya, latar belakangnya dari kanal Guru Cati ini adalah kita melihat banyak guru-guru kita yang kesulitan dalam menulis artikel ilmiah. Sebenarnya anggapan-anggapan dasar tersebut, artikel itu sulit sih atau enggak? Susah terbit di jurnal. Kemudian perlu banyak uang untuk bisa terbitkan artikel di jurnal. Nah, inilah yang yang perlu direspon oleh kita semua, bahwa kita selaku guru-guru ya dari kita sendiri yang membuat jurnal atau kita latih guru-guru kita sehingga tidak lagi merasakan ada kesulitan.
Belum lagi guru-guru kita membuat administrasi yang kemungkinan membuat guru-guru kita menjadi tambah repot lagi. Tambah dengan membuat artikel ilmiah, kemudian PTK, best practice atau apapun namanya, PTS itu. Jadi sehingga kehadiran dari kanal ini sebagai salah satu solusi terkait dengan kelemahan-kelemahan guru kita untuk menulis artikel ilmiah. Kemudian yang keempat, dilatar belakangi oleh kurangnya pelatihan dalam membuat artikel ilmiah, sehingga guru-guru kita menjadi kewalahan dalam mengenal pengembangan diri yang dimaksud dalam buku 4 tersebut. Kalau tidak salah saya melihat di buku 4 itu terdapat salah satunya adalah yang disebut dengan AIL atau artikel ilmiah. Kategori apa saja yang bisa diterbitkan. Nah, ini yang perlu diketahui. Kalau di buku 4 itu disebut hanya secara garis besarnya saja, dan perlu juga disosialisasikan terkait dengan, sebenarnya di buku 4 sudah ada teknis terkait dengan artikel ilmiah tersebut, akan tetapi belum disosialisasikan dengan baik. Kemudian tidak yakin untuk menerbitkan artikel karena ragu-ragu bisa terbit apa enggak, bisa terbit apa tidak. Itu yang mengakibatkan jadinya guru merasakan kenaikan pangkat dengan melalui artikel ilmiah ini, atau pengembangan diri melalui artikel ilmiah, itu dirasakan sulit. Kemudian pada saat penilaian di angka kredit itu biasanya kita ragu-ragu mau mencantumkan nilai 1 atau 2. Itulah yang kemudian ditambah lagi dengan, saya tidak menyalahkan ke tim angka kredit, tapi itu memang benar-benar ada angka kreditnya itu berbeda-beda dinilai oleh masing-masing angka kredit. Nah, bagaimanakah itu sehingga kita juga dengan tim penilai angka kredit seharusnya mengadakan pendekatan sehingga memiliki kesamaan persepsi terkait dengan jurnal atau artikel ilmiah yang bisa terbit dan nilainya berapa. Kemudian kita lanjut, tujuan kanal ini adalah untuk membudayakan, menyebarluaskan budaya baca tulis atau literasi melalui artikel ilmiah. Terutama sekali adalah melalui jurnal ilmiah yang tingkat validitas dari data yang dimuat dalam jurnal itu dapat dipertimbangkan secara ilmiah. Kemudian menyebarkan informasi best practice guru yang ada di satuan pendidikannya. Ini sebenarnya guru di sekolah itu bisa membuat artikel ilmiah, penerapan metode, penerapan media, itu bisa ditulis menjadi sebuah artikel ilmiah dengan cara-cara tertentu yang disebut dengan gaya selingkung dalam jurnal, sehingga yang disebut dengan ilmiah ya sesuai dengan aturan dari jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melatih guru-guru seluruh Indonesia untuk cakap dalam membuat artikel ilmiah jurnal ya. Mengupayakan pengembangan diri guru melalui artikel ilmiah. Jadi dengan bacaan artikel ilmiah itu memungkinkan guru untuk sharing and growing terkait dengan media pembelajaran, metode, model, kemudian yang bisa membangkitkan motivasi dan meningkatkan kualitas guru kita seluruh Indonesia. Kemudian publikasi praktis guru di instasinya. Jadi ini memungkinkan bisa dibaca oleh, kadang-kadang kita juga tidak mengetahui bahwa hal-hal tersebut bisa dipublikasikan dan bisa dibagikan untuk dalam
supaya sharing and growing bersama guru-guru kita. Kelebihan kanal ini materinya tidak begitu sulit, jadi dapat dikerjakan dengan waktu yang fleksibel dimanapun dan dari manapun dengan berbantuan WPS atau aplikasi Android yang mendukung untuk mengetikkan dokumen, itu Word, kemudian itu sudah linear dengan PowerPoint dan Excel tentunya yang bisa dimasukkan di aplikasi Word-nya itu. Kemudian mendokumentasikan pengalaman guru dalam best practice di satuan pendidikannya. Ini kelebihannya ya sebenarnya praktis saja ya kalau menurut saya. Sebenarnya praktis guru di sekolah masing-masing bisa dibagi. Itu sebenarnya tidak begitu sulit, hanya dibiasakan dan perlu diketahui bahwa model itu bisa dijadikan sebagai, dan bahkan itu bergizi tinggi sebenarnya. Kemudian tidak memerlukan teknologi khusus yang rumit, hanya membutuhkan kebiasaan menulis saat beristirahat, saat ada waktu luang, dan saat santai. Kemudian info apa yang di browsing terutama tentang pendidikan dan IT bisa ditulis menjadi artikel ilmiah ya dengan gaya selingkung ya. Baik, kita lanjutkan rincian materi. Ini mengenal gaya selingkung, kemudian membuat abstraksi artikel dalam wujud gagasan, ide, pengembangan penerapan IT dan pengembangan pembelajaran. Nah, ini bisa bentuk-bentuk dari artikel yang kemungkinan kita bisa dalam upaya pengembangan pendidikan, mutu pendidikan kita. Ini bisa artikel dalam bentuk gagasan, ide, kemudian penerapan IT untuk pembelajaran dan pengembangan pembelajaran lainnya seperti pengembangan metode, pengembangan teknik-teknik yang termutakhir saat ini yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang keempat adalah membuat pendahuluan, metode, kemudian penyajian hasil artikel atau disebut dengan analisis dan penyajian. Kemudian penutup daftar pustaka atau referensi, yang sebenarnya yang lebih mudah ini sebenarnya adalah sambungan dari atau menyambungkan dengan pembuatan PTK, best practice, perbaikan pembelajaran dan hasil penelitian umum pendidikan lainnya menjadi artikel jurnal. Jadi PTK, kemudian best practice, perbaikan pembelajaran, hasil penelitian umum dalam bidang pendidikan itu bisa diringkas menjadi sebuah artikel jurnal, dan itu sangat mudah sekali. Itu yang perlu diketahui kita semua. Kalau tidak kita pelajari, kemungkinan kita tidak tahu bahwa itu bisa dijadikan sebagai artikel. Padahal tinggal copy paste saja yang berasal dari hasil penelitian tersebut. Strategi kegiatan ini menggunakan FCC dalam komunikasi. Kemudian pelatihan dilaksanakan terhitung 32 JP, ya, 1 JP sama dengan 60 menit. Info guru cati bisa kita, ini sementara proses, mudah-mudahan kalau di ACC saya usulkan untuk bisa ditambahkan nanti kalau memang dibutuhkan untuk dibuka pelatihan ini, maka segera akan dibuka di guru website guru pembelajar IGI. Kemudian info teknis akan dimuat di Gurcati wordpress.com. Jadi khusus untuk pelatihan, info-info pelatihan akan menggunakan Gurcati wordpress.com. Kemudian bimbingan pembuatan artikel ilmiah menggunakan Telegram Gurcati yang sudah ada. Jadi ini bisa bergabung dengan Telegram Gurcati. Baik, untuk opening pelatihan ini bisa dari ketua IGI atau dari pejabat yang berwenang yang memungkinkan, yang peduli dengan pelatihan-pelatihan, dan kita juga akan mengadakan pendekatan terkait dengan ini.
presentasi founder sejumlah 2 JP. Kita lanjutkan dengan presentasi instruktur Guru Cati tentang teknis penulisan artikel ilmiah, gagasan, pengalaman lapangan, dan lain sebagainya. Sejumlah 4 JP. Presentasi instruktur tentang penulisan artikel dari hasil penelitian PTK, PTS, best practice, perbaikan pembelajaran, dan lain-lain. Adalah 8 JP. Praktik pembuatan artikel oleh peserta. Praktiknya ini 8 JP, dan itu bisa dikerjakan manapun dan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu bisa kerjakannya di rumah pesertanya. Presentasi, revisi, dan pengumpulan tugas melalui Google Form tadi. Ya, target pesertanya ini bisa guru PNS, guru non PNS, kemudian dosen yang siap untuk sharing and growing together, kemudian pengembangan pendidikan untuk sosialisasi, pengembang pendidikan untuk sosialisasi, para peneliti pendidikan, para pemerhati pendidikan yang tentunya peduli dengan pendidikan kita, itu bisa menulis artikel ilmiah di jurnal yang kita akan mudah-mudahan di IGI Bali itu sudah berencana untuk menerbitkan sebuah jurnal yang disebut dengan Japri Edukasi. Japri Edukasi adalah salah satu jurnal yang kita akan mudah-mudahan bisa kita launching segera. Setelah itu kalau memang pesertanya banyak, kita ancang-ancang ke depan kita akan menggunakan proceeding. Proceeding itu bisa sampai ratusan, 50 penulis ke atas, itu bisa jadi satu proceeding, dan kita upayakan depannya jadi tidak begitu mahal. Kalau kita versi cetak memang di awal kita memang agak kesulitan karena itu membutuhkan biaya yang cetak yang lebih besar. Akses ke depannya adalah kita menggunakan OJS. Jadi Open Journal System. Jadi Open Journal System itu ya kita seberapa yang kita perlukan, segitu yang kita akan cetak untuk melengkapi berkas yang kita manfaatkan untuk melengkapi misalkan untuk kenaikan pangkat ataupun apapun itu. Untuk dokumen di rumah ya kita hanya print out sejumlah yang kita butuhkan gitu. Jadi cukup ringan. Yang sifat dari OJS ini adalah Open Journal System, itu bisa di-download materi-materinya, artikelnya bisa di-download secara bebas, Open Journal System. Jadi memungkinkan untuk bisa diakses dari manapun. Berbeda dengan yang versi cetak. Contoh produk ini kami belum bisa sajikan, tapi kami bisa membagikan ke Bapak Ibu. Ini salah satu adalah selingkung jurnal Japri Edukasi IGI Bali. Kemudian selingkung jurnal Acarya Mahotama Pandu Nusa Provinsi Bali. Kedepannya kita akan mengadakan kerjasama dengan beberapa kampus terkait dengan jurnal, sehingga artikel guru-guru kita bisa mengakses ke jurnal yang terkait dengan pendidikan, terutama misalkan kalau pendidikan itu bisa ke kampus Undiksa kalau di Bali, kemudian Universitas Terbuka di HDN Denpasar, kemudian jurnal Stikom Bali, jurnal kampus Universitas Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kampus-kampus lain seperti Brawijaya dan lain sebagainya. Bisa kita adakan pendekatan nanti untuk bisa menampung artikel jurnal yang dari hasil pelatihan kita. Nutup, kemudian artikel yang terbaik akan diterbitkan jurnal Japri Edukasi IGI Bali, kemudian kerjasama jejaring yang dengan beberapa jurnal yang sudah berbasis OJS, Open Journal System, yang konsisten dengan paperless, jadi mengurangi versi cetak, dan itu biayanya sangat murah sekali. Peserta mendapatkan sertifikat soft copy materi hard copy jurnal yang artikelnya diterbitkan. Untuk jurnal OJS mendapatkan soft copy jurnal dan link terbit dari jurnal tersebut, sehingga bisa satu saat kalau dibutuhkan bisa diakses. Terkait dengan saya
Sebelum saya jadi guru, saya adalah wartawan. Saya lahir di Sulawesi Tenggara. Tahun 2009 saya sempat sebagai ketua redaksi jurnal Sastra Carya, kemudian redaksi majalah Acarya Mahotama, dan kemungkinan kedepannya saya akan bergabung dengan IGI Provinsi Bali untuk membesarkan jurnal Japri Edukasi IGI Bali. Untuk tim penulis proceeding saya tahun 2018 ikut membangun Senada 3 di AHDN Denpasar, sehingga teknis dan lain sebagainya ini kita pelajari bersama-sama sesuai dengan moto kita, sharing and growing. Terima kasih, salam Pancasila. Selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk melanjutkan. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa sekiranya kita tanggapi bersama-sama. Silakan Pak. Halo. Oke, iya ada delay. Biasa atas paparannya terkait dengan Gurjati, guru ya. Untuk mulainya kita batasi antara 1, 2, 3 pertanyaan. Silakan ini yang sudah tercatat di baru 1 pertanyaan Bapak, ini bagaimana cara mendaftar mengikuti Gurjati Pak Gusti? Silakan dijawab. Ya, dari Bapak Adrianus, betul ya Pak ya? Adrianus Pak ya? Pak Adrianus. Ya, betul. Selamat sore Pak Adrianus, mudah-mudahan kita kalau ini kita sudah buka untuk apa namanya sekedar sharing-sharing itu di Telegram. Saya akan coba ini nanti kalau memang banyak yang membutuhkan, kita akan buka kita akan buka untuk pelatihan tentunya. Kalau sedikit kan tidak mungkin kita buka Pak ya. Kalau hanya 1-2 orang yang membutuhkannya. Silakan Pak bergabung di media Gurjati, Telegram ya, Telegram Gurjati. Sampai saat ini baru tadi saya buat grup ini sudah tergabung 42 orang, dan kita akan pantau bersama-sama, mudah-mudahan untuk pengembangan diri artikel ilmiah. Ya mungkin bisa ya untuk linknya ya atau sudah Pak, sudah. Oh sudah di kalau untuk linknya bisa ditaruh di chat Webex biar Bapak Ibu yang lain bisa eksekusi. Silakan Pak. Terus ini dari Bapak Adrianus Epic Group Jati, Bapak silakan langsung dijawab. Di sini juga sudah ada mengantri 2 penanya langsung yang sudah raise hand. Silakan Epic Group. Facebook grupnya ada tidak Pak? Silakan di-share sekalian. Kalau ada silakan di-share, kalau tidak di-share linknya berarti tidak ada gitu ya. Oke, yang tadi Bunda Eli dulu, Bunda Eli silakan untuk bertanya secara langsung. Oke, Ayo silakan. Silakan Ibu, silakan. Saya mudah-mudahan bisa karena juga saya baru belajar ini Pak. Oke, silakan. Kita buka aja potensi kita, mudah-mudahan nanti kalau saya ada kekurangan mudah-mudahan bisa di. Oke, betul. Sharing together, growing together gitu ya. Silakan ini mikrofon sudah kami aktifkan, bisa bertanya langsung kepada Gusti. Halo, Bunda Eli. Saya kembali lagi. Silakan Bu. Jadi, kalau tidak kami skip ke pertanyaan berikutnya. Bunda Eli silakan. Oh ternyata dimatikan mikrofonnya, berarti tidak jadi. Oke, saya matikan kembali. Bapak atau Ibu ini kelihatannya Mulyantara Komang. Bapak Mulyantara Komang silakan.
mengacungkan tangan, barangkali mau menanyakan secara langsung. Mikrofon sudah kami aktifkan. Bapak Mulyantar Komang atau Ibu mungkin. Selamat malam, Pak Gusti. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Salam kenal, Matiang Komang Mulyantara dari Buleleng, Bibitin. Oke, silakan. Ya Pak Gusti, mohon maaf tadi menyimak hanya sedikit karena kendala dari jaringan. Mohon maaf sebelumnya. Bagaimana proses pengajuan artikelnya Pak Gusti? Nanti kita ini Pak, kalau bisa nanti kita adakan pelatihan dulu. Setelah itu setelah 20 artikel apa namanya terbitkan di jurnal IGI di Provinsi Bali. Kalau berminat nanti bisa bergabung Pak. Informasinya jurnal yang termasuk di dalamnya apakah hanya berbentuk jurnal yang biasanya diterbitkan di kampus atau memang berbeda Pak Gusti? Bapak biasanya menerbitkan melalui jenisnya apa, meringkas dari PTK Pak atau kembangan? Meringkas dari PTK dan PTS. Oh ya, perlu Bapak ketahui bahwa untuk artikel jurnal itu sebenarnya bisa ada namanya artikel gagasan, kemudian ide, penerapan IT seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya itu bisa, dan kita di IGI Bali juga mengembangkan, saya usulkan untuk itu dikembangkan sebab nilai gizi kita itu adalah best practice dari guru tersebut di sekolah. Misalkan menggunakan tadi ada ibu siapa yang menampilkan tentang media pembelajaran dengan game, ya itu bisa tanpa melalui PTK pun perbaikan pembelajaran kan bisa kan, jadi cukup ringan buat kita gitu. Jadi kalau kita mau lebih ringan ya kita ikuti kayak selingkungnya dari jurnal tersebut. Yang penting memenuhi itu ya kita bisa terbitkan di jurnal. Ya, terima kasih Pak Gusti. Dilanjutkan, semoga bisa berjalan lancar. Nanti Tiang akan terus berkoordinasi, soalnya di sini di Buleleng kendalanya kebanyakan di jurnal. Terima kasih Pak. Kalau saya tidak ini, mudah-mudahan saya sehat terus Pak ya. Kita berjuang terus Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita punya jurnal di IGI Bali, punya jurnal, dan jumlah artikel yang bisa dari hasil pelatihan itu kalau memang bisa mencukupi 20 artikel, kita akan presskan itu 20 artikel. Misalnya banyak yang ikut pelatihan itu sampai 50 artikel yang masuk, maka kita akan membuat proseding tuh Pak. Itu yang kita semua tulisan Bapak Ibu itu bisa diakomodasi di dalam proseding yang kita buat nanti. Itu sudah menjadi salah satu target utama dari IGI Provinsi Bali Pak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada host. Di kan juga sudah tidak ada. Putus-putus Pak suaranya Pak. Putus Pak suaranya. Suaranya terus sudah jelas sekarang? Ya, siap, sudah jelas Pak. Ya, sudah jelas.
Oke, silakan Pak Igusti Nyoman. 1 menit untuk closing statement. Sebelum kita beralih ke kanal berikut. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan sudah kita bersama selama kurang lebih 30 menit kita sudah bersama. Adapun yang perlu menjadi catatan kita bersama-sama adalah terkait dengan eksistensi artikel ilmiah ini sebenarnya bisa dipakai untuk pengembangan diri, utama untuk kenaikan pangkat. Yang lainnya bisa digunakan sebagai sharing and growing untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Sebab dengan membaca itu kita bisa jadikan sebagai pedoman, berikan contoh kepada guru-guru yang lain terkait dengan penerapan pembelajaran, namanya best practice dalam lingkup sekolah yang tempat kita bekerja, itu bisa dijadikan sebagai contoh. Jenis-jenis artikel yang bisa kita jadikan sebagai artikel ilmiah itu adalah bersumber dari gagasan kita sendiri terkait dengan fenomena pendidikan, kemudian ide kita, penerapan IT dalam pembelajaran, itu kita kalau di IG kan konsen itu IT pembelajaran itu bisa diterapkan dalam pembelajaran. Meskipun tidak dalam bentuk PTK, tapi itu bisa dijadikan, nah itulah yang kita nanti float di jurnal IG sekian persen mungkin bisa dijadikan masuk di sana terkait dengan pengembangan penerapan IT dalam pembelajaran. Kemudian pengembangan model-model pembelajaran itu bisa itu di kita asalkan sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal. Kemudian meringkas PTK, best practice, perbaikan pembelajaran, hasil penelitian, pendidikan, dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai artikel jurnal. Terima kasih Pak. Salam Pancasila dan kembalikan kepada host. Oke. Igusti Nyoman untuk paparan terkait dengan